Kami mau angkat tangan kami Tuhan, memuji perbuatan-Mu, sebab sungguh tiada terukur kasih setia-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Engkau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertekun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Engkau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Engkau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertekun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku.
setiamu. Haleluya, haleluya. Yesus, kau baik dalam setiap kehidupan kami. Kami mau berlindung dalam naungan-Mu dan menikmati setiap kasih-Mu dalam hidupku, Tuhan. Ini setiap rindu kami, Tuhan, hingga sampai masa tua kami, Tuhan, hingga sampai Engkau menjemput setiap kami, Tuhan. Kami mau tetap setia, Tuhan. Dan tiba saatnya, Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Berkati setiap kami, Bapa. Beri kami telinga untuk kami bisa mendengar akan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk setiap kami, Bapa. Berkati juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau, Tuhan, memberkati, mengurapi beliau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan. Kalau di bulan Juli ini Gereja GKI Pondok Daud punya tema khotbah restorasi keluarga. Keluarga yang dipulihkan. Saya yakin dan percaya Tuhan sangat rindu bahwa di akhir zaman ini keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga-keluarga yang dipulihkan. Keluarga yang direstorasi sehingga boleh menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Apa rahasianya? Agar keluarga kita menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 128 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Nah, apa rahasianya agar keluarga kita menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan? Ada 2 poin yang akan saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Poin yang pertama, kita perhatikan ayat yang kedua. Dikatakan oleh firman Tuhan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jelas bahwa ayat kedua di sini berbicara tentang berkat materi, berbicara tentang berkat secara finansial, memakan hasil jerih payah tanganmu. Poin pertama, bahwa salah satu syarat agar keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan, keluarga yang direstorasi oleh Tuhan, yaitu kehidupan finansial di dalam kecukupan. Memiliki penghasilan cukup untuk menafkahi hidup istri dan anak-anak. Memiliki gaji yang cukup untuk membetui segala keperluan keluarganya. Ketika sebuah rumah tangga tidak memiliki penghasilan yang cukup, maka dipastikan keluarga ini akan mengalami banyak pertengkaran, akan mengalami banyak perselisihan antara suami dan istri, dan tentunya akan berimbas kepada anak-anaknya, dan
tentu saja akan diikuti keluarganya menjadi tidak berbahagia. Loh, Pak Onggo, bukankah berkat yang terutama itu adalah sukacita dari surga? Bukankah berkat yang utama itu adalah berkat rohani? Amin, saya katakan. Kita perlu berkat rohani. Namun selama kita masih hidup di dalam dunia, tidak cukup berkat rohani. Kita perlu juga berkat jasmani. Dan fakta kenyataan kalau kita melihat, ya, penyebab pertama suami istri bercerai adalah karena masalah keuangan. Masalah perselingkuhan, masalah pil dan will itu nomor 2. Yang paling pertama, penyebab utama perceraian suami dan istri adalah masalah keuangan. Ketika keluarga tersebut kekurangan di dalam kehidupannya, bahkan hidup dalam garis kemiskinan, dari mana mereka bisa berbahagia? Saya tahu Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa semua orang Kristen itu menjadi kaya raya. Tetapi ingat, Tuhan juga tak pernah membiarkan anak-anaknya, keluarga-keluarga Kristen hidup di dalam kekurangan. Ketika kita tidak mendapatkan gaji yang cukup, tidak mendapatkan penghasilan yang cukup, keluarga itu tidak bisa berbahagia. Tidak mungkin mencapai keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang harmonis. Oleh sebab itu, poin yang pertama adalah pastikan bahwa engkau memiliki penghasilan yang cukup untuk keluargamu. Dan syarat bagi orang-orang yang bisa mendapatkan berkat yang cukup dari Tuhan adalah, ya, dikatakan ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jelas janji firman Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup menuruti jalan-jalan, kita hidup menuruti perintah-perintah Tuhan, maka berkat materi, berkat jasmani itu akan Tuhan berikan bagi kita orang-orang percaya. Bahkan diteguhkan lagi di dalam ayat keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jelas, orang yang hidup takut akan Tuhan, dia pasti diberkati secara materi, diberkati secara jasmani. Dan ketika seorang laki-laki diberkati secara jasmani, maka itu akan menunjang keluarga menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang direstorasi oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Dikatakan oleh firman Tuhan, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, syarat kedua agar keluarga kita bisa direstorasi, dipulihkan oleh Tuhan adalah kasih. Firman Tuhan katakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Nah, kata kasih ini saudara garis bawahi, di dalam bahasa aslinya adalah agapao, yaitu kasih agape. Apakah itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih tanpa syarat, kasih yang suka memberi, kasih yang tidak mementingkan diri, kasih yang mempercayai segala sesuatu, kasih yang menerima segala sesuatu. Itulah kasih agape, kasih yang rela berkorban. Seperti Kristus telah berkorban bagi orang-orang percaya. Kasih itulah yang akan bisa membuat pasangan suami istri, keluarga itu menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Tidak cukup dengan kata cinta. Ada banyak lagu-lagu cinta, ada banyak lagu-lagu love song dengan lirik yang sangat indah yang dinyanyikan oleh para musisi yang luar biasa. Namun saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara,
kasih yang seperti itu, cinta yang seperti itu tidak akan pernah bisa membuat keluarga dipulihkan. Tidak akan pernah bisa membuat keluarga bahagia. Hanyalah kasih agape, kasih yang rela berkorban, kasih yang rela menerima segala sesuatu, kasih yang tidak egois, itu yang bisa membuat pasangan suami istri dan keluarga dan anak-anaknya menjadi keluarga yang berbahagia dan dipulihkan oleh Tuhan. Saya akan akhiri khotbah saya dengan sebuah kisah yang menarik. Suatu ketika seorang pasangan suami istri, suaminya ingat istrinya akan berulang tahun. Kali ini sang suami berpikir, aku akan memberikan sebuah surprise. Tahun ini yang merupakan memberikan kado yang istimewa bagi istriku. Lalu dipikir, perhiasan, ya emas, perak, cincin, kalung, itu sudah sering saya berikan di tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga dengan pakaian yang indah, tas, ya sepatu, sudah sering aku berikan bagi istriku. Saya ingin bahwa tahun ini saya bisa memberikan sebuah kado istimewa yang bisa membuat surprise buat istriku. Lalu setelah dia berpikir, merenungkan beberapa saat, tiba-tiba dia teringat, oh ya, istriku tuh kalau makan ikan, dia paling suka makan kepala ikan. Lalu suami ini membeli ikan gurami bakar dari sebuah rumah makan yang terkenal, lalu dipotong kepalanya dan itu dibungkus dengan kado, dikemas dengan begitu indah dan menarik. Tiba hari hanya di mana istrinya berulang tahun, ya mereka berkumpul beserta dengan anak-anaknya untuk makan bersama. Setelah makan bersama, ada acara tiup lilin, ya, potong kue tart. Lalu saatnya sang suami berkata kepada istri, istriku, malam hari ini merupakan malam istimewa dan tahun ini akan memberikan surprise bagi engkau. Lalu diberikan kado tersebut kepada istrinya. Istrinya bersukacita sekali karena akan mendapatkan surprise buat dirinya. Lalu segera dibuka kado tersebut. Dan ketika dilihat oleh istrinya, isi kado tersebut adalah kepala ikan gurame bakar. Ya. Reaksi yang diharapkan oleh suaminya, ya, mungkin istrinya akan berbahagia dan memeluk dan mencium suaminya. Itu tidak dilakukan, justru sebaliknya yang terjadi. Istrinya sangat marah dan menangis. Dia berkata kepada suami, selama belasan tahun aku telah menikah dengan kau. Rupanya engkau belum mengenal aku secara tepat. Kalau selama ini setiap kali makan ikan, aku selalu memilih kepala. Bukan karena aku suka kepala ikan. Tetapi yang kuberikan adalah pengorbanan. Biarlah dagingnya dimakan oleh anak-anakku dan suamiku. Bila saya kebagian yang paling tidak enak, kepala ikan. Tetapi bukan berarti dia menyukai kepala ikan. Saat itu suaminya sadar bahwa dia telah salah menilai apa yang menjadi kesukaan bagi istrinya. Di sini kita bisa melihat komunikasi. Ketika suami istri tidak ada komunikasi, maka akan terjadi banyak kesalahpahaman di dalam rumah tangga. Sekali lagi, bahwa kalau kita rindu keluarga kita menjadi keluarga yang dipulihkan, direstorasi oleh Tuhan. Yang pertama, kita yakin, kita harus percaya Tuhan memberkati kita. Tuhan mencukupi segala kebutuhan yang kita perlukan. Karena sewaktu kita hidup dalam kekurangan, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Dan poin kedua, perlu kasih agape untuk membuat keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya
Firman Tuhan akan memberkati kita semua jemaat Tuhan dimanapun engkau berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.